Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film ini berjudul Night Shift, dirilis tahun 2024, menceritakan seorang wanita pasien ODGJ yang kabur dari rumah sakit jiwa. Setelah membunuh keluarganya sendiri, dia pun ditangkap polisi dan dinyatakan menderita gangguan jiwa. Dalam memorinya, yang terbersit adalah keluarganya mati karena dibantai seorang pria yang bernama Walton Gray, dan dia dihantui sosok pria tersebut. 2 hari sejak dia melarikan diri, wanita ini coba melamar pekerjaan dengan menjadi penjaga sebuah motel tua di pinggiran kota. Dokter yang menanganinya sudah memantau keberadaannya untuk dibawa kembali. Namun yang terjadi, justru dokter tersebut beserta krunya menjadi korban kesadisan dari pasien yang satu ini. Lanjut guys. Film dimulai dengan ditampakkannya seorang wanita yang bernama Gwen. Dia sedang menuju ke sebuah motel tua di pinggiran kota, yang dimana dia akan kerja separuh waktu untuk mengisi shift malam, menggantikan pekerja tetap yang sedang berlibur. Sebelum turun, Gwen tak lupa mengambil kalung pemberian ibunya yang terletak di dashboard mobil. Sesampainya di lobi, dia tak melihat siapapun. Dia coba memanggil penjaga namun tak ada jawaban. Perlahan dirinya keluar untuk mencari orang yang sudah berbicara dengannya melalui telepon. Dan seketika Gwen dikejutkan dengan kehadiran seorang pria yang tiba-tiba berada di belakangnya. Pria ini adalah Teddy. Dia pemilik sekaligus pengelola tempat ini. Kebetulan resepsionis sedang libur dan Gwen akan menggantikannya. Setelah berkenalan, Teddy pun menanyakan asalnya. Wanita ini menjawab bahwa dia dari kota Ashford. Lalu Teddy menunjukkan kepada Gwen ruangan-ruangan kamar dan keperluan lainnya. Pria ini menjelaskan kepadanya bahwa motel ini adalah warisan orang tuanya dan terlihat perlu direnovasi. Dia berniat dalam waktu dekat akan membangun motel tersebut agar banyak tamu yang datang untuk menginap. Miles Ahead Motel, what you think? Got 5 stars built in, so that's maybe you get a franchise out of it. Like that'll be. Teddy juga menunjukkan ke Gwen ruangan untuk mencuci pakaian yang dimana pintu dari ruangan tersebut harus diganjal batu agar tidak tertutup. Dan jika pintu itu terkunci, maka harus dibuka dari luar. Mendengar itu Gwen pun mengerti. Lalu wanita ini coba memperhatikan kolam renang yang sudah tak terpakai di area tersebut. Terlihat sebuah lubang dengan air yang tersumbat dan ditumbuhi rumput liar. Teddy pun menjelaskan bahwa lubang itu akibat musim panas yang lalu sampai membuat lantainya pecah dan belum sempat diperbaiki. Karena akan pergi, Teddy pun meminta izin ke Gwen untuk meninggalkannya di sini sampai besok pagi. Dia pun memintanya memesan makanan jika lapar. Sebelum beranjak, Gwen kembali menanyakan tentang keamanan di tempat ini karena dia khawatir jika terjadi sesuatu, mengingat dia hanya seorang wanita dan sendirian berjaga. Teddy pun menyarankan padanya, jika terjadi hal yang tak diinginkan, maka Gwen segera bersembunyi dan menghubungi dirinya. Namun dia memastikan bahwa tempat ini aman dan dia tak perlu takut apapun. Malam ini kebetulan hanya 1 kamar yang terisi. Dia pun mulai berkeliling memperhatikan dan coba mendatangi kamar tersebut untuk memberitahukan pada tamu yang menginap bahwa dia berjaga dan jika memerlukan bantuan maka dia bisa menghubunginya. Tamu tersebut bernama Alice. Lalu wanita ini pun mulai mengambil alat pembersih dari gudang. Dan di saat yang sama, Gwen melihat sebuah mobil hitam yang melintas pelan di sekitar motel tersebut. Dia memperhatikannya, namun dia tak mengerti mengapa mobil itu bergerak lambat seolah sedang memantaunya. Namun Gwen tak memperdulikan hal itu dan lanjut untuk membersihkan tempat tidur yang ada di kabin. Tak lama, Gwen melihat seseorang yang masuk ke ruangan lobi. Dengan bergegas, dia pun mengejar tamu itu. Namun dia tak melihat siapapun di ruangan tersebut. Dia mulai merasa ada keanehan yang membuatnya gelisah. Kemudian tak lama telepon pun berdering yang terlihat dari kamar 13. Sementara kunci kamar itu masih tergantung dan jelas tidak ada tamu yang menginap. Gwen mulai dihantui di tempat ini. Dengan membawa pisau, perlahan dirinya pun coba masuk ke dalam kamar. Dia ingin memastikan siapa yang berbuat usil dan coba mengganggunya. Di dalam Gwen tak melihat siapapun. Bahkan pintunya terkunci rapat, begitupun dengan kamar mandinya. Untuk mengusir rasa penasarannya, dia pun coba memeriksa ke toilet namun tak ada hal yang mencurigakan. Hingga saat Gwen keluar,
yang dimana kali ini dihubungi dari meja operator, dan sontak hal itu membuatnya kaget. It's for you. Excuse me. Gwen pun berkenalan dengan Alice. Dia satu-satunya tamu yang menginap malam ini. Alice meminta bantuan Gwen agar mencarikan alat pengering rambut karena yang ada di kamarnya sudah rusak. Sambil mencari alat tersebut, Alice mencoba menanyakan apa yang dilihat Gwen di kamar 13 sampai membuatnya begitu ketakutan. Dia pun menjawab bahwa hari ini hari pertamanya berjaga dan dia kurang tidur sehingga dirinya berhalusinasi dengan gangguan-gangguan yang tak nyata. Alice pun memahami penjelasannya. Lalu tanpa sengaja, Alice menendang batu yang mengganjal pintu itu, yang membuat mereka terperangkap di dalam. Beruntungnya seketika muncul pekerja restoran yang mengantar pesanan makanan coba menolong mereka. Hey. No, I'm claustrophobic. Here. No, there's somebody else in here. I felt something. Get out of here! What? Open the fucking door! Oh shit. I got you the wrong order. Lalu dia pun mengajak Alice untuk makan bersama. Mereka saling bercerita satu sama lain, yang dimana Alice mengaku telah pergi dari rumah karena bertengkar dengan ibunya. Sudah 1 minggu dia menginap di tempat ini. Mendengar itu Gwen pun coba mengingatkan Alice bahwa ibunya pasti merindukannya, dan dia berharap agar Alice kembali pulang ke rumah. To be on the road by yourself. The world could be a... Anyway, I just think you should reconsider. There are bad people out there doing bad things. Karena haus, dia pun keluar untuk mengambil minuman. Kembali terlihat mobil hitam itu muncul dan memperhatikannya. Dia tak berhenti namun hanya mengitari tempat itu. Gwen merasa mobil itu ancaman buatnya yang sengaja mengintai keberadaannya. Dengan cepat, dia pun masuk dan mengintip dari balik jendela. Lalu sejam kemudian, muncullah pasangan yang sudah cukup tua yang ingin menyewa kamar. Kelakuan pasangan ini cukup arogan dan terlihat sombong. Pria tersebut mengejek tempat ini sangat kumuh dan seperti kandang hewan. Maka dia dan istrinya hanya berniat ingin menyewa 1 jam saja. Gwen pun mengatakan bahwa mereka tidak menyewakan dalam hitungan jam, melainkan per malam. Mendengar itu, pria sombong ini lalu dengan marah melempar Gwen dengan sejumlah uang yang berlebih dari harga sewa di motel itu. Sementara sikap istrinya pun tak berbeda jauh dengan suaminya. Gwen coba bersabar dan tidak terpancing emosi melihat tingkah keduanya. I need you to sign the registration book. Oh, well, fuck you and your stupid book. Lalu dia kembali ke kolam melihat lubang yang membuatnya penasaran. Tanpa dia sadari, pegangan tangga dari kolam itu sudah longgar yang spontan membuatnya jatuh ke bawah. Seketika dirinya melihat sosok hantu yang keluar dari lubang itu, terlihat sangat menyeramkan coba mendekatinya. Jelas hal itu membuatnya histeris ketakutan. Alice yang mendengar suara Gwen meminta tolong pun segera menyelamatkannya. Di dalam kamar, Alice coba memberikan Gwen minuman agar lebih tenang. Lalu dia kembali menanyakan apa yang dilihatnya. Wanita ini lalu menceritakan pada Alice bahwa keluarganya semua telah mati dibunuh oleh seorang pria yang bernama Walton Gray. Psikopat itu telah ditangkap polisi dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun 2 hari yang lalu dia melarikan diri. Gwen merasa mobil hitam yang selalu memantaunya di sekitar motel adalah Walton Gray. Psikopat itu sedang memburu dirinya dan akan segera membunuhnya, sama seperti dia membantai seluruh keluarganya sekitar 12 tahun yang lalu. Alice cukup shock mendengarnya. Dia pun menyarankan kepada Gwen agar menghubungi polisi demi keselamatannya. I was the only one that survived. They caught him and they locked him away in an Mom gave me. It went missing the night Walton Gray killed my family. But he's followed me twice outside. Look, I think you should call the police.
Gwen kembali melihat sosok hantu yang tadi menerornya. Dia coba memastikan dari kamera CCTV. Terlihat jelas hantu itu sampai membuatnya gelisah. Namun saat dia melihat keluar, sosok itu pun menghilang. Lalu seketika, inilah yang terjadi. Teddy yang sedang di jalan pun segera dihubunginya dengan mengatakan bahwa motelnya itu berhantu yang membuatnya mati ketakutan malam ini. Teddy pun membantahnya, sudah bertahun-tahun dia tak pernah mengalami apa yang dikatakannya. Begitupun dengan anggotanya yang bertugas menjaga. Bagaimana bisa Gwen yang baru malam ini bekerja tiba-tiba mengalami hal tersebut? Dia menganggap Gwen hanya berhalusinasi. Namun wanita ini tetap bersikeras bahwa dia diganggu makhluk halus di tempat itu. Dan itu benar-benar membuatnya tak nyaman. Dia ingin membatalkan kontraknya dengan Teddy yang dimana dia akan menjaga selama seminggu ke depan, tetapi akan diakhirinya malam ini saja. Gwen, come on now. I am done. Don't do that, Gwen. I'm not coming back. Teddy, you hear me? Gwen, don't do. Lalu tak lama, dia kedatangan seorang pria berkacamata yang dimana sikap pria ini terlihat dingin. Dia ingin memesan kamar dari perjalanan panjang yang melelahkan. Gwen merasa pria tersebut adalah Walton Gray yang sedari tadi memantaunya dengan mobil hitam. Dengan kecemasan yang berlebihan, Gwen coba tetap melayaninya dan memberikannya kunci nomor 8. Lalu dia pun mengantarkan pria ini ke dalam kamarnya. Di saat pria ini lengah, dia pun bersiap-siap untuk menusuknya dari belakang. There's a phone on the desk there. What did you say it was? You need to make sure you have clean towels. Pria ini adalah dokter yang merawat Gwen selama ini di rumah sakit. Dia bernama Raymond Bailey. Sudah 12 tahun Gwen dirawat di sana dan sejak dia melarikan diri 2 hari yang lalu, dokter ini coba mencarinya. Itulah mengapa dia memantau Gwen sedari tadi. Dia ingin membawanya kembali agar dirawat sampai sembuh. Psikopat yang bernama Walton Gray yang diceritakannya pada Alice itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dia yang telah membunuh seluruh anggota keluarganya. Dia yang menciptakan imajinasi itu dalam pikirannya dan bertahun-tahun dirinya menganggap bahwa pria pembunuh itu nyata adanya. Dokter ini coba menjelaskan pada Gwen apa yang sebenarnya terjadi. Namun Gwen tetap bersikukuh dan menganggap dia pembohong. What did you do to their family? Gwen. Walt Gray killed my family. Dr. Bailey juga mengingatkan Gwen tentang kalung pemberian ibunya, di mana kalung itu dipakainya saat malam kejadian pembunuhan. Namun semua penjelasan dokter itu tak mengembalikan ingatannya sedikit pun. Bahkan dia dengan tega membunuh dan memotong lidah dokter yang telah merawatnya tersebut. Di saat yang sama, pihak rumah sakit pun datang karena telah dihubungi Dr. Bailey untuk membantunya membawa pasien ODGJ itu. Namun apa yang terjadi? Mereka semua dihabisi oleh Gwen dengan sadis di ruangan kamar nomor 8. Mendengar ada suara berisik, Alice pun keluar dari kamarnya dan memastikan apa yang terjadi. Terkejutnya dia melihat 3 orang sudah tewas dengan berlumuran darah. Dan dia pun mulai menyadari bahwa Gwen pelaku utama dari kejadian mengerikan malam ini. Dengan panik, Alice pun keluar dari jendela kamar mandi dan segera menuju ke lobi untuk bersembunyi. Dia bergegas mengambil kunci mobil Gwen dan coba melarikan diri. Namun usahanya itu hanya sia-sia karena Gwen tiba-tiba muncul untuk memburunya. Lalu Alice pun berlari menuju ke mobil ambulan. Namun dia lupa bahwa kunci mobil itu berada di kantong supir yang sudah tewas dan bergegas dia mengambilnya ke dalam. Belum sempat dia masuk ke mobil, dirinya pun ditebas oleh wanita ODGJ yang satu ini.
Man, you brought this. Setelah semuanya dibantai oleh Gwen, Teddy pun muncul kembali ke motel. Dia coba mencarinya ke dalam kamar. Terlihat tempat tidur di kamar itu bercak merah. Namun Teddy tak curiga sedikit pun. Dia terus mencari Gwen dan memastikan wanita itu tidak pergi. Terlihat Gwen dengan berlumuran darah dengan tenang berdiri di sisi kolam. Teddy pun menanyakan apa yang terjadi. Lalu tanpa basa-basi, wanita ini pun membantai Teddy seperti yang lainnya. What were you doing down in the pool? I'll show you. Come over here. Setahun kemudian, datanglah seorang pria yang sedang mengendarai mobil menuju ke area tersebut dan ingin menginap di motel itu. Penginapan itu sudah berubah total dengan warna yang segar dan kolamnya pun sudah diperbaiki. Gwen pun menjelaskan pada pria ini bahwa kolam renang itu sebelumnya sudah rusak dengan lubang yang cukup besar dan muat untuk 5 orang. Belum lama motel ini dia renovasi dari yang sebelumnya terlihat kusam. Dengan kata lain, Gwen menanam mayat mereka tepat di dalam lubang tersebut. You could fit 5 people down there. No way. Lalu saat pria ini check-in, sejenak wanita ini terpaku karena terus dihantui oleh orang-orang yang sudah dia bantai di motel tua itu. Have you traveled far? For college, actually. Ashford? Can't say that I have. Film pun selesai.